Belakangan kan banyak tuh yang tadinya jual apa, jadi jual hand sanitizer juga, terus jual APD juga, Masker. terus, alkohol juga, masker juga. Nah, kan jadi Ya. kayak palu gada gitu kan. Halo guys, balik lagi bersama saya Amanda, owner dari Craftil, dan saya juga masih nih ditemenin sama Yvonne dari Simply Cheer Branding Consultant. Nah, masih di channel kita series Branding for Dummies in Crisis. Nah, hari ini kita mau bahas nih branding now or later. Nah, mending kita branding sekarang apa entar setelah pandeminya lebih reda. Nah, Fon, bingung juga nih. Maksudnya kayak zaman sekarang kan kita lagi krisis gitu. Kita mau tancap gas, cash juga terbatas, pemasukan terbatas, kita juga butuh cash flow lah buat jaga supaya perusahaan kita tetap Hmm. jalan. Nah, bingung juga nih jadinya, brandingnya tuh jadi ya sekarang apa entar aja dulu ya. Gimana sih sebenarnya? Oke, memang sih dalam situasi yang istilahnya serba nggak pasti, situasinya krisis seperti ini ya, mau spending budget buat branding kok rasanya memang takut-takut ya, ragu-ragu. Oke, sebenarnya masing-masing usaha kondisinya kan beda-beda, tergantung, ini jawabannya tergantung beda usaha, beda jawaban. Kalau misalnya kita mau bikin usaha baru, maksudnya istilahnya ini karena krisis, kena PHK, terus oh kita mau bikin usaha aja deh, buka usaha, coba-coba. Itu yang pasti branding itu malah jadi syarat utama, harus duluan. Kenapa? Pertama, untuk membedakan produk kita dengan yang lainnya. Itu kita udah bahas di video yang pertama kan. Terus kedua, Hmm. memberi pesan pada customer bahwa produk atau jasa kita ini punya standar yang beda, yang di atas rata-rata, yang bagus, dan yang paling penting kita selalu konsisten. Jadi kita jaga kualitas kita konsisten, bisa diandalkan. Itu paling penting. Oke, tapi kan maksudnya gini ya, kita kan juga butuh apa ya survival mode lah istilahnya. Jadi kalau kita lihat sendiri nih belakangan kan banyak tuh yang tadinya jual apa, jadi jual hand sanitizer juga, terus jual APD juga, Masker. terus alkohol juga, masker juga. Nah kan jadi Ya. kayak palu gada gitu kan. Nah Hmm. sebenarnya itu kan kita butuh cash flow, tapi secara nggak langsung tuh sebenarnya ngerusak brand juga nggak sih? Sedangkan maksudnya bangun brand itu nggak sebentar gitu. Nah, kalau kasusnya kayak gini gimana tuh? Oke, jadi memang lah semua bisnis yang penting cash flow. Kita harus sesuaikan diri lah, gimana kondisi sekarang, gimana supaya cash flow kita tetap baik lah. Minimal jangan minus lah kalau bisa. Oke, cuman Hmm. jadi harusnya kalau kita mau ada jual barang baru atau jasa baru, sebaiknya harus ada satu line usaha. Jadi selalu ada benang merah yang sama dengan pesan branding kita yang sekarang. Contoh ya, Martha Hmm. Tilaar itu kan kita kenal konsep usaha dia. Martha Tilaar itu dia skincare, produk untuk kulit, kecantikan dengan bahan-bahan yang alami. Mereka sekarang keluarin juga produk baru, hand sanitizer, sesuai tren lah. Nah, hand Hmm. Hmm. sanitizer ini tapi beda, jadi sesuai dengan branding message dia si hand sanitizer-nya ini mengandung pelembab. Jadi nggak bikin kering, bukan promo ya, tapi emang seperti itu gitu. Dan Hmm. dia mengandung serai, which is serai itu sesuai dengan message branding dia juga natural. Kita tahu serai sama sirih, daun sirih itu adalah antiseptik yang alami. Jadi pesannya itu sama. Nah, terus kedua, contoh lagi Esteller 77. Memang Lebih kebayang nih. terkenal Esteller, selain Estellernya enak, bakso dia juga lumayan terkenal. Dia keluarin line bakso yang frozen, jadi orang bisa masak lagi di rumah. Terus udah gitu dia keluarin lagi yang packagingnya ready to eat, tapi pokoknya memudahkan orang supaya bisa cepat sajiinnya di rumah. Itu jalan banget dan omsetnya gede banget. Kalau kalau cek di Tokopedia gitu, dia omsetnya gede banget, gila man. Jadi Oke, oke. sebenarnya Iya. karena punya brand yang udah established kayak Martha Tilaar, Esteller itu kan brandnya udah lama kita kenal, udah established. Itu mereka udah cukup kuat, itu mereka gampang banget untuk extend ke produk-produk lainnya. Ini kita kenalnya sebagai konsep disebutnya umbrella brand.
brand payung ya, merek payung, umbrella brand. Jadi brand itu udah benar-benar aset mereka. Kalau kita punya satu brand yang kuat, ke depan itu kita bisa pakai untuk macam-macam produk turunan. Di masa krisis, kayak gini, brand itu malah jadi berharga banget, aset kita banget gitu. Jadi semua juga mulainya juga dari kecil. Kalau misalnya sekarang kita brand kita belum kuat, masih UMKM, masih baru setahun atau baru berapa bulan, jangan khawatir deh, semua juga mulainya dari kecil juga, dari brand yang ini. Yang penting dipupuk terus, konsisten sama kualitas, orang lama-lama tahu, lama-lama percaya gitu. Oke. Iya, jadi kebayang sih, Fon, jadi bener juga ya. Maksudnya kayak kemarin tuh temen gua tuh dia biasa jualan bawang goreng kehabisan toples. Ternyata pabriknya itu bikin botol hand sanitizer. Jadi sebenarnya masih dalam satu line bisnis yang sama ya. Jadi kayak ini deh, kayak kopi tuku juga. Dia tadinya kan kopi cup, terus sekarang jadi kopi literan dan ternyata laris gitu. Jadi kita juga nggak asalan jualan gado-gado, palu gada, tapi kita jadi ya mungkin pandeminya selesai, kita bisnis ini tetap jalan gitu, produk baru ini tetap jalan ya. Iya, masih bisa jalan. Kalau tadi contohnya bawang goreng, terus tiba-tiba dia jualan hand sanitizer, itu kayaknya jangan lah ya. Maksudnya itu terlalu jauh. Bukan. Jadi si temen gue ini jualan bawang goreng. Dia tuh kesusahan dapetin si toples bawang gorengnya. Si toplesnya ini si pabriknya tuh nggak produksi gitu. Jadi sementara hold dulu produksinya si pabrik, jadi produksi botol untuk hand sanitizer. Oke. Ya dia ngikutin tren lah, berarti bagus itu. Iya, dia ngikutin tren, tapi kan tetap ya masih pabrik ya, masih plastik. Jadi ya mungkin setelah pandemi ini berkurang, ya itu tetap bisa dia lakukan gitu kan. Jadi kayak produk-produk baru gitu. Benar banget. Oke. Nah, jadi kesimpulannya sih yang gue ambil, kita branding itu penting banget. Jadi kita juga start small karena branding it's a marathon ya. Itu bukan sprint. Jadi kita harus lakuin selama perusahaan kita berdiri. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya masih ada yang mungkin kurang nangkep, masih bingung, boleh seperti biasa kita welcome untuk komen di bawah. Ya, nanti tetap akan colek Ivon buat bantu jawabin pertanyaan kalian. Oke guys, stay tune terus. See you on the next video dan bersama Pulihkan Indonesia. See you guys. Bye.